Pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan. Bang Andi, Anda juga dilaporkan loh Bang. Kalau tidak salah ada berapa? 2 atau 3? Kalau dia lapor dia. Ada 2 buat saya sih itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kalau sampai 21 Anda berharap akan RJ juga nggak? Alurnya Anda sekarang di penyidik. Ya, saya nggak merasa bahwa saya ikuti saja seperti apa. Kan laporannya masih November. Kemudian juga Desember. Ada juga 19 November juga ya. Berarti ada 3 ya Bang laporan soal Anda ya? Saya, Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya dan juga punya empati yang besar ya. Empati yang besar masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, kapan tidak diundukan? Udah hampir sekarang coba kita berhipotesa sekarang ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya. Jadi saat gelar perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Oh, iya. Bang Refli yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embossnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embossnya, pura-pura ada watermarknya, dan Tapi saya tidak punya legal standing. Sekarang Anda jelaskan dong, kedudukan Anda sebagai apa? apa Anda? Saya sudah katakan ya setelah itu Ilegal. jelas saya melihat Ilegal. langsung dan saya melihat Ilegal. bagaimana Ilegal. Ibu Elida itu Ilegal. menyentuh Ilegal. ya. Untuk sarjana hukum dan lawyer, untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak. Jadi begini Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang di-upload. Bang Andi, Anda juga dilaporkan loh Bang. Kalau tidak salah ada berapa? 2 atau 3? Kalau dia lapor dia. ada 2 buat saya sih itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kalau sampai 21 Anda berharap akan RJ juga nggak? Nah, begini aja, kalau kita lihat kita mengikuti alurnya saja seperti apa, ya kan? Alurnya Anda sekarang di penyidik. Ya, saya nggak merasa bahwa saya itu sesuatu hal yang menakutkan. Saya ikuti saja seperti apa. Dan memang saya sampai sekarang kan juga nggak ada dipanggil, belum ada apa-apa juga. Seperti apa kan nggak tahu. Kan laporannya masih November. Kemudian juga Desember. Ada juga 19 November juga ya. Berarti ada 3 ya Bang laporan soal Anda ya? Saya melaporkan ya November. Dan ini masih bulan Januari. Ya dan itu ya apa saya nggak mau buka lah untuk strategi itu. Anda apa Bang? Ya kalau saya kan nggak ada kuasa hukum juga kan menceritakan seperti apa itu kan dibilang that make sense ya sudah tenang-tenang aja kan kita begitu karena legal standing yang nggak ada terus ini nggak ada ya udah kan begitu. Nah ini kan menarik mengedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya dan juga punya empati yang besar ya kepada. Empati yang besar masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, kapan tidak diundukan? Udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Tersangka pun melihat kok ijazah beliau. Refri juga melihat ijazah beliau. Bener Bang. Di gelar perkara khusus. Yang ada embossnya. Sokol ijazah. Terserah mau persepsi mereka mau kata gini yang jelas sudah diperlihatkan di penyidik. Ya itu baru 15 Tapi gini, Desember. sekarang coba kita berhipotesa sekarang ijazah yang asli, yang ngakunya asli ditunjukkan ke kita tidak punya kapasitas untuk menilai itu asli atau tidak. Makanya itu di pengadilan nanti ditentukan itu. Ya kita mau berbusa-busa bicara masih akan mempertahankan masing-masing ya pembenaran itu kan begitu. Apakah dia bisa nih? Sedangkan gini lah, kalau kita bicara laboratorium forensik kepolisian sudah, mereka minta independen. Ya kita nggak ada masalah mau pakai independen juga monggo, terserah dari para penyidik yang punya hak diskresi untuk itu. Jadi saat gelar perkara tanggal 14 itu ijazah yang versi mana yang ditunjukkan? 15 Desember. 15, oke. Oh ijazah yang mana? Versi emboss. Semuanya ijazah di situ ada ijazah SMA di sana, terus ijazah S1. Nah itulah yang menyebabkan Ibu Neti ya. Ibu Elida itu sebagai kuasa hukum dari Bang Egy itu melihat dan dia selalu mengatakan, dia menyaksikan sendiri ada embossnya, ada yang namanya watermarknya, terus ada lintasannya. Itulah yang mengatakan dia kepada Bang Egy Sujana. Ingat, Bang Egy Sujana tanggal 7 Januari 2025 mengatakan, kalau saya melihat ijazahnya Pak Jokowi, case close. Nah, tanggal 8 Januari 2026 dia case close. Apa artinya case close? Dia dapat SP3. Ya kan? Terserah mau dibicarakan, dia tidak minta maaf, dia tidak ada perkataan asli atau palsu, tapi yang jelas dengan diberikannya restoratif justice itu ya dan mendapatkan SP3 itu sudah menggambarkan ya jiwa besar dari Pak Jokowi. Bang Refli yang Anda lihat itu yang ada watermarknya, yang ada embossnya, ada lintasan. Yang saya lihat tuh yang pura-pura ada embossnya, pura-pura ada watermarknya, dan pura-pura ada lintasannya. Tapi saintifik. Jadi begini ya. Kalau Andi Azwan kan tidak bisa dia mengatakan apa-apa karena dia tidak hadir kan, yang hadir kan saya. Itu yang kedua. Saya pertama. Ya, jadi, saya hadir pertama.
Ada 2 klaster. Yang kedua dia nggak boleh masuk soalnya. Karena yang kedua saya pulang. Karena itu lama. ilegal dia. Jam 4 sampai jam. Nggak, dia ilegal. Nggak, Ilegal. yang satu Karena dia tidak yang punya jam standing. 4 enggak. Dia tidak punya standing. Jadi standing itu hanya bisa. Ini saya mesti pelapor, jelaskan. ya. Saya mau Standing jelaskan. Begini. kalau Bang Refli bilang ada Setiap saksi, pelapor maupun terlapor akan didampingi oleh 2 orang. Saya mendampingi Maret sama Sweken sebagai Anda saksi lawyer pelapor. bukan? Ya. Anda lawyer bukan? Tidak ada bilang katakan lawyer, ya. Itu pendamping dikatakan lawyer. langsung oleh siapa? Buktinya oleh Anda Polda Metro Jaya. Buktinya yang jelas saya di situ ada. Atau gini aja. Kita udah bicara yang lain. Buktinya diusir dia. Nggak ada diusir. Atau gini, kalau Bang Refli bilang Anda Anda itu tidak. mengatakannya itu hanya dari kata Diusir. Kosinudin, Ahmad Kosinudin, yang juga dikatakan damai. Udah nggak usah Kalau Bang Refli bilang, Bang Andi, kalau Bang Refli bilang Anda tidak punya legal standing, sekarang Anda jelaskan dong kedudukan Anda sebagai apa? Apa Anda? Saya sudah katakan ya setiap Masa itu relawan. ada 2 pendamping. Iya. Ya. Periadi bersatu Pendamping ada itu punya surat pendamping. kuasa, bro. Ya, memang. Apa? Makanya Mana surat kuasanya mana? Kosinudin itu tidak mau ngeliat saya. Ya, daripada ribut kan kita tahu tipikal Daripada mereka. ribut. Makanya saya katakan, oke saya di luar. Di sana ditanya sama satu penyidik, Bapak nggak usah kemana-mana di sini aja Pak. Ya saya duduk aja di situ. Gitu loh. Sampai selesai. Sampai selesai jam 3.30 waktu diberikan yang namanya ijazah diperlihatkan, saya ada di dalam dekat dengan Pak Yakub. Gitu loh. Jadi bukan diusir Bang, jadi bukan legal, jadi bukan ilegal. Dia katakan legal, saya bilang ilegal. Sudah, terserah. menurut keyakinan Karena saya dia ilegal. tidak ada di tempat, Sudah, karena dia itu menurut dikasih jam keyakinan 4. saya ilegal. Itu aja. Udah, Anda tanya yang lain aja, yang nggak mutu itu. Ya itu dia nggak mutu juga. Nggak mutu juga masalahnya. Tanyanya Oke, apa? baik. Karena hal yang itu tidak perlu diperdebatkan masalah itu. Yang Ilegal. jelas saya melihat Ilegal. langsung. Dan saya melihat Ilegal. bagaimana Ilegal. Ibu Elida itu Ilegal. menyentuh, Ilegal. ya Ilegal. melihat Itu makanya bohong Ibu itu. Elida Itu itu bohong itu. mengatakan Bohong itu. saya melihat Bohong. dari dan itu dikatakan Bohong, kepada bohong. Bang Egi dan Bang Egi. Bohong itu. Ya, Coba makanya bayangkan berpendapat saya akan berangkat Ibu ke Elida situ. itu backgroundnya apa? Sarjana hukum, Ya. lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak, Jadi begini, Mbak Nasiti. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasiti kan ya. Kalau kita lihat, Mbak Nasiti, kalau ada foto Anda yang dikatakan itu stempel baru ditutup, ternyata di situ ada, kemudian ada lintasan merahnya. Ya kan? Selama ini kan dikatakan itu dan di framing seperti itu ada. Yang dikatakan tidak ada yang namanya watermark, ada watermark yang di situ. Watermarkan. Karena yang selalu dipakai oleh mereka itu adalah fotokopi yang jelas nggak kelihatan ada watermark, Oh, iya, nggak kelihatan iya. ada emboss. Oke, saya coba oke bagian sedikit saya. Bang, silakan Ya. Bang. Gini ya, ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 25. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embossnya, dibikinlah emboss-embossan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embossnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya, KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi. Kalau Anda dari awal punya ijazah asli, tidak akan ada anak bangsa yang dipenjarakan. Tidak akan ada kemudian penersangkaan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka dan itu bahan materi kan? Ya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Takut Ditunjukkan. sekali. Itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Tidak bakal Takut itu yang sekali. jelas. Apakah begitu diatur di materi. KUHAP, Bang? Apakah Kenapa? diatur di KUHAP? Ini- Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan itu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini ijazahnya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Itulah yang sebabnya Dian Sandi itulah yang kemudian dikatakan sebagai ijazah asli. Dian Sandi kan versi asli menurut dia, menurut keyakinan dia. Itu yang dikatakan oleh saudara 99,9% palsu. Pertanyaan saya adalah, Anda ingin mengatakan Dian Sandi itu yang diupload dia palsu? Kena dong dia berarti. Karena dia pasal 35 dengan 12 tahun penjara, bahwa dia mengupload sesuatu hal yang palsu dan seolah-olah otentik. Itulah momen termul Andi Aswan dicecar oleh host TV ya, dan ini memalukan banget ya, ditanya soal Egy Sujana dan tentang Jokowi juga ya. Ini termul ini kelabakan ya, kicep
akhirnya setelah diintrogasi oleh host TV yang sangat cerdas ini tentunya sangat memalukan ya jika kita nonton, tapi puas juga kita menonton ya perdebatan kali ini atau diskusi kali ini ya. Dan Andi Aswan ini saat ditanya kenapa kalau Pak Jokowi negarawan tidak menunjukkan ijazahnya, tentunya ya bingung mau menjawab bagaimana ya. Dan jawabannya ya asal-asalan saja, katanya sudah ditunjukkan. Tunjukkannya di mana? Di Polda Metro Jaya. Ditunjukkan di Polda Metro Jaya itu cuman melihat beberapa menit saja, dan itu jaraknya jauh juga ya, tidak terlalu dekat, dan tentunya juga tidak boleh memegang, tidak boleh meraba ya. Menarik pernyataan dari Refli Harun itu. Emboss itu ada embossnya, tapi embosan dan ada watermark juga memang ya. Itu watermarkan setelah sekian lamanya itu dulu tidak ada watermark dan tidak ada emboss, akan tetapi dibikin embosan dan dibikin watermarkan, kata Refli Harun. Ini sangat menarik sekali. Dan ijazah Jokowi kan disita di Polda Metro Jaya. Ditanya juga oleh host TV ini, ijazah Pak Jokowi di mana? Di Polda Metro Jaya ya. Tentunya kalau Andi Aswan melihat ijazah Pak Jokowi ya tentunya di mana kalau bukan di Polda Metro Jaya, karena sebelumnya juga pernah ditanya Andi Aswan ini bahwa di stasiun televisi mengatakan belum pernah melihat, katanya gitu. Tapi sekarang berbalik lagi, katanya pernah melihat ya, pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi dan dinyatakan asli. Padahal Andi Aswan ini kan bukan ahli digital atau bukan orang atau pakar yang bisa menyatakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Sedangkan Andi Aswan sendiri tidak menganalisa ijazah Pak Jokowi, belum pernah menguji ijazah Pak Jokowi, tapi bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, katanya gitu. Pernah melihatnya, katanya seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kualitas pendukung Pak Jokowi jika berdebat ya, seperti yang kita lihat, selalu ngeyel ya. Bagaimana tidak ngeyel, karena memang membela itu ya seperti itu ya. Kalau membela diri atau membela seseorang atau apalagi membela junjungannya yang tentunya junjungan tersebut ya menghasilkan tentunya ya, mereka ini mendapatkan keuntungan ya. Yang membela Pak Jokowi ini jelas mendapatkan keuntungan, tidak mungkin tidak ya. Salah satunya yaitu pasti iming-imingi jabatan atau bahkan pernah dikasih jabatan atau memang sudah dikasih jabatan gitu ya. Karena kita semua tahu bahwa Pak Jokowi, pendukung-pendukungnya apalagi orang yang paling dekat itu pasti ya bergelimangan jabatan itu dikasih ke pendukung-pendukungnya atau orang terdekatnya. Itulah Pak Jokowi ya. Jadi tentang ijazah ini kenapa jadi seperti ini, bahkan menjadi perdebatan terus-menerus, tidak ada selesai-selesainya dan tidak ada berhenti-berhentinya ya. Kita semua tahu karena memang orang yang mempunyai atau yang memiliki ijazah ini tidak pernah ada berkeinginan untuk mengesudahi atau mengakhiri polemik ini. Bahkan mungkin hal ini senang sekali kalau isu ijazah ini semakin panjang dan semakin terus dibicarakan. Bahkan senang sekali dan menikmati mungkin jika isu ijazah ini semakin trending topik, dan mungkin memang sengaja dipelihara isu ijazah ini ya. Mungkin bisa jadi bahwa isu ijazah ini sengaja dipelihara agar karir atau politiknya itu ya terus melambung, dan memang ini mungkin bisa jadi ya dipelihara dan sengaja memang untuk karir dan politiknya memang seperti itu. Mungkin bisa jadi karena kita bisa tahu ya, presiden yang sudah selesai atau sudah paripurna tugas, akhirnya mereka beberapa presiden itu atau beberapa mantan presiden tidak ada beritanya yang seperti saat ini, yaitu seperti mantan presiden Jokowi yang masih selalu terus saja dibicarakan banyak orang, bahkan trending topik, dan mungkin karir politiknya ini memang masih melejit gitu ya. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi ini naik ya karir politiknya itu mungkin gara-gara atau karena isu ijazah ini, atau memang sengaja isu ijazah ini terus disuarakan, bahkan tidak mau jika isu ijazah ini selesai gitu ya. Karena mungkin bisa jadi kalau isu ijazah selesai ini karir atau Pak Jokowi ini juga
namanya tidak disebut-sebut lagi seperti presiden-presiden lainnya kan seperti itu. Nah, inilah karir politik yang tentunya strateginya sangat luar biasa ya Pak Jokowi ini ya, makanya tidak mau menunjukkan ijazah. Apalagi sekarang ini ada-ada saja ya, memang sengaja seperti dibangun hal-hal yang seperti ini, memang sengaja dibangun. Seperti Egy Sujana dan DHL ini meminta maaf kepada Pak Jokowi, bahkan dikasih restoratif justice ya, dan muncullah SP3 saat ini, surat pemberhentian untuk penyidikan untuk tersangka ini sudah diberhentikan, bahkan sekarang bebas dan sekarang sudah tidak jadi tersangka lagi, bebas kemana-mana. Kita bisa melihat bahwa Egy Sujana saat ini sudah berada di Malaysia ya. Kita melihat bahwa Egy Sujana naiki mobil mewah yang warnanya merah, itu sangat luar biasa.